Alfiogi, betul sekali, setuju Bung. Jadi semakin terlihat partai-partai yang ingin mendowngrade Pak Jokowi. Alfiogi, ya, Alfiogi. Sebenarnya sangat wajar, ya, kalau ada partai politik, ya, maupun tokoh-tokoh partai politik yang ingin mendowngrade Pak Jokowi, atau yang ingin mendowngrade misalnya Mas Gibran. Itu sesuatu yang biasa, karena semua partai tujuannya kan untuk mendapatkan kekuasaan. Saat ini nama Pak Jokowi masih kuat, menjadi pengaruh, ya, berpengaruh. Pak Jokowi itu masanya banyak sekali. Pecinta Pak Jokowi sangat banyak di seluruh Indonesia. Dan tentu cara melihatnya ya adalah ketika hasil pemilu sewaktu Pak Jokowi menjadi presiden. Begitupun hasil pemilu yang sekarang ini ketika Pak Jokowi bekerja sama dengan Pak Prabowo untuk memenangkan Pilpres dan mendapatkan hasil yang tentu kita bisa lihat ya, besar. Nah, jadi yang dianggap bahwa untuk mendowngrade Pak Jokowi itu sesuatu yang negatif, enggak juga. Menjadi negatif ya ketika ini misalnya saja ada partai politik atau tokoh-tokoh partai politik, ini misalnya ya, mendanai, ya, siapapun untuk menyebarkan informasi soal misalnya ijazah palsu Pak Jokowi, ya, mendanai atau memprovokasi agar supaya nama Mas Gibran terus dihantam, ya, kalau bisa Mas Gibran akhirnya mundur dari jabatan wakil presiden. Nah, yang seperti itu yang memang menjadi tidak beradab, ya, karena bagaimanapun politik itu bukan berarti bisa semena-mena, ya. Berpolitik itu bukan harus menjadi orang jahat, harus menjadi orang curang, harus menjadi orang biadab. Ya berpolitik ya berpolitik, saling hantam, saling mengalahkan itu wajar, tapi dalam koridor pemikiran, dalam koridor strategi. Nah, itu wajar, ya. Jadi tidak wajar ketika yang saya contohkan tadi, ya, menyebarkan hoax, ya, menyebarkan informasi yang sesat, ya, membiayai, ya, misalnya membiayai orang-orang untuk bersuara sama gitu, ya, memframing bahwa sudah terjadi atau Pak Jokowi menggunakan ijazah palsu, Mas Gibran menggunakan ijazah palsu, lalu memframing misalnya pihak UGM sudah terkontaminasi oleh Pak Jokowi, KPU sudah bermain, kepolisian sudah bermain, ya. Jadi demi untuk mendapatkan posisi akhirnya menghalalkan segala cara yang membuat masyarakat kita terpecah belah. Nah, ini yang harus diantisipasi. Dan kalau ada partai politik atau politisi partai yang melakukan itu, nah itu jelas adalah orang-orang biadab yang ingin mendapatkan kekuasaan dengan cara yang tidak dapat diterima baik oleh akal sehat, baik oleh adab maupun ajaran agama. Itu ya. Andrea, kalau menggunakan dalil Susno dan Mahfud, tidak ada yang asli atau palsu sebelum proses sidang. Betul, apalagi cuma conference. Andrea, Susno dan Mahfud itu bukan orang yang diberikan kewenangan oleh negara untuk menentukan sebuah kebenaran. Susno dan Mahfud bukan orang yang mengerti akan proses hukum atau
Susno dan Mahfud adalah orang yang berpura-pura tidak tahu dengan proses hukum. Yang pasti ya, bahwa kasus yang sedang ramai ini, di mana Roy Suryo sudah menjadi dan kawan-kawan sudah menjadi tersangka, itu bukan kasus ya ijazah palsu, tapi kasus pencemaran nama baik. Ya. Saya yakin Susno dan Mahfud itu mengerti, cuma mungkin mereka berpura-pura tidak mengerti. Tentu tujuannya kita nggak tahu tujuannya apa. Yang pasti jangan dengarkan Susno, jangan dengarkan Mahfud, tapi dengarkanlah ya hukum, di mana fakta hukum yang sekarang ini terjadi adalah tidak ada yang namanya kasus ijazah palsu atau kasus dugaan ijazah palsu. Yang ada adalah kasus dugaan pencemaran nama baik dan fitnah. Pak Jokowi melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan bukan urusan ijazah palsu, tapi urusan pencemaran nama baik dan fitnah. Roy Suryo tidak pernah melaporkan Pak Jokowi terkait dugaan menggunakan ijazah palsu. Ya, Roy Suryo dan kawan-kawan tidak pernah melaporkan. Jadi tidak ada kasus yang namanya kasus ijazah palsu. Yang ada kasus pencemaran nama baik. Nah, pencemaran nama baik ini yang nanti ketika di pengadilan, Roy Suryo dan kawan-kawan lah yang harus membuktikan bahwa yang mereka lakukan bukan pencemaran nama baik, karena ini ada buktinya loh ya. Nah, ketika mereka menyampaikan buktinya, akan ditanya buktinya itu dari mana. Kalau mereka bilang buktinya ya dari media sosial, ditanya lagi, di mana palsunya? Apakah kalian punya kewenangan menentukan palsu atau tidak? Apakah kalian diberikan oleh negara untuk menyatakan bahwa ijazah itu palsu atau tidak? Ketika Roy Suryo dan kawan-kawan mengatakan tidak, ya artinya sudah terbukti mereka melakukan pencemaran nama baik dan fitnah, sehingga tentu pengadilan akan memvonis mereka bersalah. Posisi Pak Jokowi ya, Pak Jokowi tidak perlu melakukan apa-apa, karena dia yang difitnah, dia yang dicemarkan nama baiknya, maka dia pasif, hanya menunggu pembuktian dari Roy Suryo dan kawan-kawan. Dan faktanya Roy Suryo dan kawan-kawan tidak bisa membuktikan, karena kalau mereka mampu membuktikan, tentu Roy Suryo dan kawan-kawan sudah melaporkan Pak Jokowi dengan bukti yang mereka punya. Kenapa mereka tidak melaporkan? Ya karena mereka tidak memiliki bukti itu sampai detik ini. Jadi pesannya, jangan dengarkan Susno, jangan dengarkan Mahfud. Ya. Dari Pamiluto TV, kata Pamiluto, Anda selalu membela mantan penguasa yang kaya raya, tapi bisu kepada rakyat yang tertindas. Saya mau sampaikan ya, bagi Pamiluto TV dan yang lain, bahwa yang tertindas itu bukan hanya masyarakat miskin, bukan hanya rakyat. Yang tertindas itu bisa jadi orang yang kaya, orang yang punya uang. Yang tertindas itu bisa jadi penguasa, ditindas ya oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, yang terjadi saat ini, yang terjadi sekarang ini adalah mantan penguasa di negara ini, Bapak Jokowi, beliau ya tentu kaya raya,
tapi beliau ditindas. Gitu. Itu fakta yang terjadi. Beliau ditindas, beliau disebarluaskan bahwa beliau melakukan tindakan yang tidak terpuji. Tapi yang menyebarluaskan tidak pernah bisa membuktikan apa yang mereka sebarluaskan itu. Nah, itu artinya apa? Artinya mantan penguasa yang kaya raya ini, yang bernama Bapak Jokowi, adalah orang yang tertindas. Dan yang menindas adalah orang yang tidak kaya raya. Ya. Orang yang tidak kaya raya dan orang yang bukan penguasa. Nah, ini fakta yang terjadi di lapangan. Jadi mau dia kaya, mau dia miskin, mau dia pejabat, mau dia bukan pejabat, mau dia penguasa, mau pengusaha, mau dia buruh, itu tidak terlepas dari yang namanya ditindas. Nah, yang Anda sampaikan, tidak ada yang namanya rakyat yang ditindas oleh Pak Jokowi. Mana yang ditindas? Nggak ada. Pak Jokowi setelah lengser, ya, melaporkan Roy Suryo dan kawan-kawan karena dia ditindas. Masa orang yang ditindas, ya, melaporkan hanya karena dia mantan penguasa, hanya dia kaya raya, lalu ketika dia melaporkan berbalik jadi dia yang menindas, hanya karena yang dia laporkan itu bukan penguasa, yang dilaporkan itu orang yang tidak kaya raya, yang dilaporkan itu orang biasa-biasa saja. Terus langsung berbalik seolah-olah Pak Jokowi yang menindas. Nah, ini adalah kebodohan yang harus segera diluruskan. Sekali lagi, ya, fakta yang terjadi saat ini adalah mantan penguasa yang bernama Joko Widodo yang kaya raya ditindas oleh orang yang bukan penguasa, yang tidak kaya raya. Itu faktanya. Green Hardtop, ya, kata Green Hardtop, Anda sudah lihat ijazah Jokowi? Kalau bikin akun YouTube terus ngomong ini itu semua juga bisa. Tapi kejelasan kasus ijazah Jokowi itu bukan berdasarkan omongan dari mulut Anda, tetapi pembuktian ada tidaknya ijazah asli tersebut. Oh ya, iya dong. Kalau Anda tanya apakah saya sudah melihat ijazah Jokowi, saya katakan belum. Ya. Tapi karena saya belum melihat ijazah Jokowi, makanya saya tidak pernah bisa menilai, ya, bahwa ijazah Jokowi asli atau palsu. Ya. Karena saya tidak pernah melihat. Yang terjadi sekarang, Roy Suryo dan kawan-kawan pun sama seperti saya. Roy Suryo dan kawan-kawan tidak pernah melihat ijazah Pak Jokowi. Tapi mereka menyebarluaskan ke publik bahwa ijazah Pak Jokowi adalah palsu. Nah, jadi yang harusnya Anda marah, ya, Anda marahi, Anda omelin itu adalah Roy Suryo dan kawan-kawan. Saya bacakan, ya, apa yang Anda sampaikan. Jadi kejelasan kasus ijazah Jokowi itu bukan berdasarkan omongan dari mulut Anda. Nah, itu harusnya Anda omelin tuh Roy Suryo dan kawan-kawan. Karena kejelasan kasus ijazah Pak Jokowi ini hanya berdasarkan dari mulutnya dia. Dia dari mulutnya Roy Suryo dan kawan-kawan, mereka bilang palsu, mereka sebarluaskan, mereka buat framing, tapi mereka tidak bisa membuktikan dan memperlihatkan palsunya di mana. Jadi harusnya Roy Suryo dan kawan-kawan yang lu omelin nih. Nah, terus Anda bilang, tapi pembuktian ada tidaknya ijazah asli tersebut. Ya, jadi bukan hanya omongan, kan kata Anda bukan hanya omongan, tapi pembuktian ada tidaknya ijazah asli tersebut. Nah, pembuktiannya itu tidak pernah ada. Kenapa? Karena Roy Suryo dan kawan-kawan tidak pernah memberikan bukti terjadi atau tidak pernah memberikan bukti ada ijazah palsu.
Jadi Roy Suryo dan kawan-kawan nggak pernah memberikan bukti. Makanya Roy Suryo dan kawan-kawan tidak pernah mau melaporkan Pak Jokowi atas dugaan ijazah palsu, karena mereka sama sekali tidak tahu, tidak melihat, dan tidak punya bukti apapun. Nah, jadi ya Greenheart, apa yang Anda katakan saya setuju, ya, dan saya sependapat dengan Anda bahwa kalau soal ijazah itu harusnya bukan hanya omon-omon, tapi harus ada pembuktian. Dan yang dilakukan oleh Roy Suryo dan kawan-kawan itu hanya omon-omon, tidak ada pembuktian. Ya, sampai detik ini mereka tidak bisa membuktikan apa yang mereka ucapkan. Gitu ya, clear ya?